Oke, seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng untuk hari ini. Tapi sebelum itu tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan ini kadang nggak sesuai dengan kalian. Oke, yang pertama kita akan coba cek untuk saham ICBP, dan untuk saham ICBP hari ini naik cukup tinggi 4,8% dan ini nutup gap ya. Jadi kemarin gap down dan hari ini nutup gap, berarti sesuai ya dengan prediksi kita kemarin. Hari ini ICBP naik nutup gap, dan secara teknikal untuk ICBP walaupun nutup gap itu belum berhasil breakout resisten ya. Jadi untuk resisten ICBP itu ada di 8.725 di sini ya. Kemudian ya biar jelas. Oke, Oke, jadi untuk resisten ICBP itu di 8.725. Tadi sempat nyentuh resisten, cuman turun lagi satu poinan lah ke harga 8.700. Jadi belum berhasil breakout kalau secara teknikal. Cuman udah berhasil nutup gap. Kira-kira besok gimana? Coba kita lihat transaksi ICBP hari ini. Dan untuk ICBP hari ini tanggal 1 ya, 1 September untuk transaksinya diakumulasi sama DX BBCC, dan untuk asingnya net buy ya. Jadi dari kemarin ICBP asingnya net buy terus di saham ini. Yang akumulasi DX average-nya di 8.600, berarti sedang floating profit. Kemudian yang jualan DR, YP, SQCS ya. Untuk besok gimana? Kalau kita cek di sini ICBP asingnya net buy 71,6 M ya, cukup banyak. Kalau kemarin kan 39 ya, kalau hari ini 71,6 M. Jadi asingnya masuk cukup banyak Mas di ICBP. Kita lihat aja besok. Kalau besok berhasil breakout 8.725, berarti ada kemungkinan ICBP naik lebih tinggi lagi ya. Walaupun kuartal 2-nya itu profitnya cukup mengecewakan, tapi kalau bandarnya terus akum ya mau gimana lagi. Mending kalau mau masuk nunggu breakout aja, nunggu breakout resisten. Atau kalau besok gagal breakout itu ada kemungkinan koreksi turun dan konsolidasi ya. Seperti itu aja untuk ICBP. Mudah-mudahan besok bisa breakout 8.725 ya. Ini resisten terdekat ICBP, dan untuk supportnya masih di sini. Jadi untuk supportnya cukup jauh 8.050. Oke, itu untuk ICBP. Oke, untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini naik ya, naik 4% lebih. Tapi kalau secara teknikal ini gagal breakout, belum berhasil breakout ya, bukannya gagal, belum berhasil breakout walaupun tadi sudah tembus resisten, cuman turun lagi ke harga 3.700. Dan untuk Adaro ini cukup secara teknikal cukup baik ya, mengingat gap yang ada di sini udah ditutup kemarin. Jadi kemarin turun, nutup gap, kemudian naik. Nah, tinggal besok aja berhasil breakout enggak. Kalau berhasil breakout, ada kemungkinan saham Adaro naik lebih tinggi lagi ya. Dan kalau mau masuk ya mending nunggu breakout aja, terus pasang antisipasi sedikit di bawah sini, mungkin di 3.670 atau 3.650. Itu untuk antisipasi Adaro. Secara teknikal kalau besok berhasil breakout ya. Kalau perdagangan hari ini untuk Adaro gimana? Untuk saham Adaro hari ini diakumulasi sama BKAK AG. Wah, ini asing, berarti asingnya net buy cukup banyak di saham Adaro hari ini ya. Kemudian yang jualan ada NIPDGR ya. Jadi ini yang jualan tapi yang akumulasi asing. Jadi masih optimis untuk Adaro besok bisa breakout ya. Untuk asingnya net buy berapa? Net buy 196 M ya, cukup banyak. Jadi untuk Adaro secara bandarmologi cukup mendukung untuk besok breakout ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Goto. Dan untuk saham Goto hari ini turun ya, dia breakout
breakdown support, dan untuk saya sendiri udah keluar tadi sebagian di saham Goto. Karena kalau tadi mengikuti saham Goto itu langsung dibuka minus, dan ketika turun di bawah 300 mau mencoba breakout lagi di atas 300 itu agak berat, tidak mendukung buat naik lebih tinggi. Jadinya saya tadi keluar sebagian ya, belum semuanya, sebagian aja. Secara teknikal untuk saham Goto ada kemungkinan ngejar support di area sini 272 ya. Jadi ya kalau mau amannya sih, kalau mau beli saham Goto ya kalau bisa turun ke area sini cukup menarik. Kalau bisa turun ke area 276 sampai 272 ya, bisa mulai nyicil lah di 276 kalau mau masuk di saham Goto. Tapi tetap disclaimer, yang masih punya posisi di atas gimana, yang floating loss ya sabar aja ya. Coba kita cek untuk transaksi hari ini gimana. Untuk transaksi hari ini di saham Goto, PD-nya net sell ya, net sell cuman nggak sebanyak kemarin. Kalau hari ini net sell-nya 8,5 M tadi, sebagian taking profit ya. Jadi selain PD ada KZCC, kemudian yang masuk malah YP, XICP ya, ini malah ada retail masuk ini. Oke, jadi XL juga masuk ya. Kalau lihat yang masuk retail untuk besok Goto ada kemungkinan turun ke area support ya, ke area sini, kemudian besok masih akan turun. Kalaupun naik ya berarti alhamdulillah kalau naik. Tapi kalau secara teknikal sih menurut saya akan turun dulu ya untuk Goto, mungkin ke area sini, ke area 272 ya. Oke, itu untuk saham Goto secara teknikal dan bandarmologi ya. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Dan untuk saham Bumi hari ini turun, cuman open gap atas ya. Tadi open gap cukup tinggi, open di harga 108. Opennya di 180, open gap atas di 180 tapi langsung turun, berarti ya akan konsolidasi di area sini ya. Kira-kira selama konsolidasi itu apakah ada yang melakukan akumulasi atau enggak. Kalau enggak ada yang melakukan akumulasi ya ada kemungkinan saham Bumi turun ya. Tapi kalau ada yang melakukan akumulasi, nah itu ada harapan buat naik lagi ya. Tapi kalau melihat saham Bumi hari ini turun, untuk besok gimana ya? Kalau secara teknikal bisa jadi untuk besok akan ngejar area supportnya lagi ya, 156 lah area supportnya. Jadi sideway ya untuk tren Bumi untuk saat ini, sideway di area atas. Jadi untuk gimana untuk perdagangan hari ini untuk saham Bumi? Oke, untuk saham Bumi hari ini di MG-nya taking profit, jadi salah satu bandarnya taking profit cukup banyak hari ini ya. MG, BK, AK, jadi ini taking profit, perlu hati-hati ya untuk saham Bumi. Yang masuk masih RF, kemudian BB, IF, SQ. Oke, jadi bandarnya bertahap melakukan taking profit di saham Bumi. Ada apa? Kita lihat aja besok ya. Kalau besok turun dan ada yang masih tertarik buat masuk di saham Bumi ya saran saya sih bisa ambil posisi di dekat support ya, mungkin di 157 atau 158, kemudian bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support. Itu untuk saham Bumi kalau ada yang masih tertarik masuk di saham Bumi ya. Ya kalau masih sideway ya dia bakal ke area sini, kemudian mantul naik lagi, kemudian turun lagi. Nah, seperti itu skenario untuk saham Bumi. Tetap disclaimer, hari ini distribusi ya bandarnya MG-nya. Selanjutnya kita cek untuk saham ADMR. Dan untuk saham ADMR ya masih sideway di area sini aja, di area 1620 ya. Jadi supportnya itu 1000 berapa ini, supportnya 1615 ding.
Jadi untuk support ADMR setelah technical di 1615, kemudian resistennya ada di 1980 ya. Kalau berhasil breakdown ini ya hati-hati aja ya untuk ADMR. Kalau kita cek dari perdagangan hari ini dulu lah. Kita cek perdagangan hari ini untuk ADMR gimana. Dan untuk ADMR hari ini masih distribusi ya. AKBBCC AKTP MG AG Netsel, kemudian yang masuk YPBB, jadi masih distribusi. Kalau kita cek dari sheet awal kali ADMR sheetway breakdown ya, kita cek dari tanggal 15 Juni, kira-kira ada yang akumulasi enggak? 15 Juni apa Juli? Juni. Oke, bentar kita cek dari tanggal 15 Juni untuk ADMR masih distribusi ya. CC AKPD Netcel, kemudian yang masuk ZP dan ZP AVG-nya di 1700. Masih floating loss, jadi mending tunggu aja, belum ada yang akumulasi cukup banyak untuk ada MR ya, ADMR. Kalaupun mau masuk ya, kalau minat sekali masuk di ADMR bisa tunggu di area support sini di area 1615 ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Medco ya, karena untuk saham Medco ini hari ini naik ya, naik 4% ya, jadi naik 4%. Ini koreksinya cuma sampai sini, kemudian naik lagi ya. Untuk resistennya ada di area sini, masih di 945 ya. Kalau berhasil breakout itu mungkin bisa naik lagi, tapi kalau gagal breakout ada kemungkinan turun atau enggak konsolidasi ya untuk saham Medco. Kalau kita cek perdagangan hari ini gimana? Untuk Medco hari ini tanggal 1 September diakumulasi sama AGDXZP ya, tapi yang ngebandarin masih YP sama MG, jadi yang ngebandarin masih dua broker ini ya, mengingat dua broker ini net valuasinya paling besar 32M, kemudian MG-nya 25M, kemudian di bawahnya ada CP, CC ya, dan dari kelima broker yang memiliki valuasi transaksi paling besar hari ini mereka net sell semua ya, jadi belum aman buat masuk di Medco. Kalau saya pribadi ya, ini menurut saya pribadi belum aman, tapi disclaimer yang mau masuk ya enggak, ya resiko ditanggung sendiri ya. Kalau saya mending wait and see aja, kalaupun mau masuk mending nunggu di area sini. Kalau di area sini itu ada yang bentengi atau ada yang melakukan akumulasi bisa masuk ya. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita cek saham Friend. Dan untuk saham Friend hari ini turun ya, di luar prediksi kita kemarin turun tipis, berarti sideway untuk saham Friend dia kembali lagi di area sini. Secara teknikal kalau mau masuk di Friend ya masih di sini di area support ya, mungkin di 9392. Kalau kita cek transaksi Friend hari ini gimana? Untuk Friend hari ini distribusi ZP, RF, MG, Netsel, kemudian yang masuk ada FS, YB, GRIN, dan untuk PD-nya masih net buy cuman kecil ya. Kalau PD net buy kecil itu ada kemungkinan retail ya, dan untuk valuasinya juga nggak terlalu banyak, PD-nya 4,7M. Oke, jadi untuk Friend nggak terlalu ramai dan hari ini ada distribusi ya, walaupun nggak terlalu banyak. Jadi lihat aja besok ada kemungkinan turun ke area sini, kalaupun nggak turun ya paling sideway ya untuk Friend. Jadi kalau mau masuk ya nunggu di area sini aja, kemudian pasang antisipasinya sedikit di bawah support. Oke, itu untuk saham Smart Friend. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI.
Udah lama nggak cek perbankan, dan untuk saham Bank BRI secara teknikal berhasil breakout ya, untuk hari ini berhasil breakout resisten ya. Oke, ini turun ke area support mantul dan ini berhasil breakout. Secara teknikal kira-kira gimana untuk besok? Coba kita cek untuk transaksi Bank BRI hari ini. Untuk Bank BRI hari ini diakumulasi sama ZP BKUD ya, dan ini akumulasinya cukup besar. ZP net buy 172,5 M, BK net buy 69 M, kemudian yang jualan atau CS YP GRSQ. Oke, jadi untuk BBRI diakumulasi ya, akumulasi ZP, YU juga akumulasi ini masih net by 19,6 M. Untuk besok kemungkinan masih naik lagi ya untuk Bank BRI, mengingat asingnya juga masuk cukup banyak hari ini. Ya, perhatikan aja level ini kalau mau masuk ya, kalau besok mau masuk, kalau diberi kesempatan turun ke area support, nah itu kesempatan yang bagus untuk masuk ke Bank BRI ya. Dan untuk antisipasinya bisa di bawah support mungkin di 4.340 ya. Oke, itu untuk Bank BRI secara teknikal, dan resisten terdekatnya masih di sini di 4.470. Oke, selanjutnya kita cek saham. Bentar. Dewa ya, kita cek saham Dewa. Saham Dewa. Nah, untuk saham Dewa hari ini apa ya? Ini tadi sempat tembus support, sempat juga tembus resisten. Berarti masih sideways untuk saham Dewa secara teknikal ya, walaupun naik 6% lebih untuk hari ini. Ya, kemarin kan turun, kemudian ini ada gap down, langsung naik breakout ya, ini breakout resisten, dan ini naik lagi nutup gap di area sini. Untuk besok gimana ya, kita coba cek hari ini transaksi Dewa. Untuk Dewa diakumulasi sama FS dan MG ya, MG-nya net buy 9,5 M. Untuk Dewa hari ini akumulasi MG YPPD untuk valuasinya paling besar hari ini, dan yang net sell cuma YP aja. MG average-nya di 85, kemudian PD average di 84. 85-84, berarti mereka berdua ya belum profit ya, masih BEP. Jadi ada kemungkinan besok dinaikin lagi sama MG. Ada kemungkinan besok dinaikin. Tapi hati-hati ya, kalau MG-nya itu di Dewa scalperan, jadi nggak ngumpulin barang ya. Dia scalperan di Dewa. Kalau kita cek 1 bulan terakhir aja, MG di saham Dewa net buy-nya cuma 3,4 ya, berarti benar scalperan untuk MG di saham Dewa. Dan valuasinya juga paling besar untuk MG, jadi MG sama YP ini yang ngebandarin Dewa, dan mereka berdua juga scalperan. Jadi untuk invest di saham Dewa ini menurut saya kurang cocok ya, cocoknya buat scalperan. Di besok kalaupun naik berhasil breakout, udah profit, mending taking profit aja, takutnya nanti diturunin sama MG ya. Oke, itu untuk saham Dewa, tapi tetap disclaimer ya, kalau berhasil breakout 88 juga nggak menutup kemungkinan Dewa bisa naik lebih tinggi lagi, itu secara teknikal. Oke, selanjutnya kita cek saham Karya ya. Udah lama kita nggak cek saham Karya. Dan untuk saham Karya setelah kemarin itu ARB pas di area support itu mantul naik ya, jadi belum berhasil breakdown 220. Jadi untuk support terdekat Karya itu masih di 220, dan hari ini naik cukup tinggi 13% ya, naik cukup tinggi. Apakah besok bisa nyentuh area resisten di sini? Coba kita lihat untuk transaksi Karya hari ini gimana.
Untuk transaksi karya hari ini diakumulasi sama CP, TF, IN, kemudian yang jualan YP, XI, PD, XL. Nah, untuk saham karya ini baiknya retailnya udah pada keluar ya. Oh sorry, ini dari tanggal 1. Jadi kalau dari awal IPO lah berarti ya. Kalau untuk karya hari ini gimana? Nah, tadi belum dirubah tanggalnya. Untuk hari ini karya masih diakumulasi sama CP. Jadi untuk CP itu yang paling pegang banyak barang ya di saham karya. Kemudian yang jualan AZ, YP, EP. Jadi hari ini diakumulasi sama bisa dikatakan bandarnya ya untuk CP ini di saham karya. Karena kalau kita cek dari awal IPO 25 Juli ya. Kita cek dari tanggal 25 Juli. Nah, kan CP yang net yang valuasi transaksinya paling banyak ya enggak sih. Ya lumayan banyak. Jadi bandarnya itu CP sama YP dan keduanya ini masih net buy ya. Bedanya kalau YP ini kecil jadi peran sekali untuk YP di saham karya dan untuk CP masih punya barang 14,2 M, punya barang 1,1 juta lot ya di saham karya, average-nya di 181 181. Berarti di sini sedang floating profit cukup tinggi sebenarnya untuk CP, tapi mengingat hari ini CP-nya net buy cukup banyak 4M, itu ada kemungkinan besok masih naik lagi ke area resisten ya. Kemudian hati-hati kalau udah di dekat-dekat sini mending taking profit aja ya, amannya mengingat CP-nya juga udah floating profit cukup banyak, takutnya nanti taking profit CP-nya bisa ARB lagi seperti ini ya. Oke, itu untuk saham karya kemungkinan untuk besok masih naik ya. Tapi tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek apa ya? Yang kemarin banyak request itu saham ASA ya. Padahal saham ASA itu masih di bawah dan ini konsolidasi terus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 lebih dari 10 hari untuk ASA itu konsolidasi di area sini ya. Enggak nyentuh resisten juga enggak nyentuh support ya. Ini kalau kita cek apakah ada yang melakukan akumulasi untuk ASA selama konsolidasi, kita coba cek dari sini. Dari 16 Agustus kalau kita cek hari ini dulu aja, hari ini untuk ASA masih sepi ya, sepi dan distribusi kecil ya, jadi belum menarik. Yang masuk ada XA, CP, AZ. Kemudian kalau kita cek dari tanggal 16 Agustus dari awal ASA ini konsolidasi di bawah, juga belum ada yang akumulasi cukup banyak ya. YP AZ average-nya di 219 220 209 ya, masih kemungkinan naiknya itu masih nunggu lah, sabar aja untuk ASA ini. Kalau saya pribadi untuk ASA belum tertarik ya untuk masuk, tapi amannya kalau mau masuk ya mending nunggu breakout 244 aja. Kalau berhasil breakout itu ada kemungkinan naik lagi ya untuk ASA, tapi kalau breakdown nah itu mending ya nasibnya mau gimana kita lihat aja besok ya. Yang penting untuk ASA selama dia masih bertahan di atas 202 dan masih konsolidasi itu masih aman ya, tinggal nunggu ada yang akumulasi lagi atau ada yang terbangkit. Oke, itu untuk ASA kesimpulannya ya mending nunggu breakout aja, nunggu breakout 244. Saham AMMS, dan untuk saham AMMS itu saya udah pernah bilang kalau ini market cap-nya nggak terlalu besar, cuman diakumulasi sama underwriter-nya ya, makanya buat naikin itu ya tergantung underwriter-nya si IU. Dan untuk CEO sehari ini di saham AMMS gimana?
Untuk IU-nya masih net buy ya, walaupun kecil ya, ini net buy-nya 338 juta aja, jadi nggak terlalu besar ya. Hanya dengan net buy 338 juta, AMMS bisa naik 6% lebih loh. Market cap-nya kecil, kalau kita cek dari awal IPO juga, IO masih punya barang cukup banyak, 14,5 M ya, jadi mungkin barangnya disimpan sama IU, jadi pergerakan marketnya itu ya disetir sama ini market makernya untuk AMMS ya, average-nya di 100, jadi masih rawan taking profit. Kalau saya pribadi nggak berani buat masuk AMMS di harga hari 144 ya. Kalaupun saya mau masuk, paling enggak itu harganya di bawah 100 atau di sekitaran 100 kalau saya pribadi. Average-nya bandar di area situ soalnya. Oke, itu untuk saham AMMS ya. Kemungkinan besok gimana ya, tergantung market makernya ya, tergantung CEO-nya. Kalau IO-nya masih net buy, walaupun net buy-nya nggak terlalu besar ya, bisa naik. Contohnya hari ini cuma net buy 300 juta aja, bandelnya bisa naikin sampai 6% lebih. Oke, itu untuk saham AMMS ya. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini ya. Semoga bermanfaat dan tetap disclaimer ya. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing.